Aturan perzinahan dalam Kitab Meski banyak Undang-Undang mendapatkan Hukum Pidana kritik dari baru kalangan saat ini masyarakat, tengah menjadi pemerintah dan sorotan DPR media RI asing sepakat segera lantaran membawa menimbulkan draft final kekhawatiran bagi RKUHP ke turis rapat asing. paripurna DPR untuk Menanggapi hal disahkan. tersebut, Dalam MUI hitungan hari, menyatakan adanya RKUHP akan pasal baru disahkan ini DPR justru dengan masa membuat transisi Indonesia lebih dari 정말. 야, 그거 돌아가서 빨리 와서. Baru-baru ini ramai di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sekatwat Mahrani, NPM 2011011150097 dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggraini Haryani Putri, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di sini saya akan membahas pasal 425 KUHP tentang pemanfaatan anak untuk pengemisan. Di Indonesia, banyak sekali anak-anak di bawah umur yang melakukan pengemisan di setiap lampu merah. Ada yang berjualan tisu, menjadi pengamen, dan meminta-minta. Saya pernah bertanya kepada beberapa di antara mereka, kenapa mereka seperti ini? Ada yang bilang untuk membantu orang tua, dan ada yang disuruh beberapa oknum. Isi pasal 425 yaitu 1. Setiap orang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, itu setara 200 juta. Ayat kedua, setiap orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana yang sama. Perlindungan hukum terhadap anak merujuk pada Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, khususnya dalam pasal 2 ayat 3 dan juga ayat 4 menentukan bahwa baik perlindungan hingga pemeliharaan terhadap anak semasih atau sudah dilahirkan. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak atas itu semua yang mana dapat membahayakan dirinya, baik menghambat perkembangan maupun pertumbuhannya dari sesuatu yang layak dan wajar didapatnya. Beberapa pengaturan tersebut dapat dijadikan dasar pemikiran bahwa upaya memperlakukan suatu keadaan yang adil dan benar adanya merupakan dasar bagi pemikiran mengenai kesejahteraan terhadap anak. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai upaya memberikan penjaminan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui pemerintah. Bukanlah masalah kecil jika menyangkut anak di dalamnya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga sebagai aset hidup yang mampu menjadi harapan bangsa. Dalam hal ini, menjadi korban pencabulan misalnya, telah dilakukan upaya perlindungan hukum sedemikian rupa, seperti adanya pendampingan terhadap para korban hingga rehabilitasi atau pembinaan mental juga dilakukan untuk anak sebagai korban kejadian tersebut. Orang tua dan keluarga terdekat hendaknya melindungi anak dan bukan mengeksploitasinya untuk kepentingan pribadi yang bisa berdampak buruk untuk masa depan anak dan bangsa. Pemerintah juga sebagai pemangku kebijakan perlu memastikan ketersediaan regulasi lengkap secara teknis pelaksanaannya di lapangan. Perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum menguraikan lebih jauh, sanksi bagi orang tua yang mengeksploitasi anaknya untuk meminta-minta, dan perlunya kita ketahui terlebih dahulu ketentuan hukum mengenai perlindungan anak. Ketentuan hukum terkait dengan perlindungan anak secara umum diatur dalam pasal 52 sampai pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
dan perubahannya juga telah diatur secara khusus seputar hukum perlindungan anak. Aturan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada pasal 13 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan. Salah satunya dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial. Sedangkan pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, pendayagunaan, pemerasan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Larangan eksploitasi anak untuk mengemis oleh orang tuanya. Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun yang bersangkutan telah dewasa. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bagian 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dan pasal 3 huruf A Konvensi Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 menguraikan bahwa istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mengandung pengertian segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan penghambaan, serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, untuk pornografi, atau untuk pertunjukan porno. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi atau perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Penggunaan atau pengarahan tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental, dan sosial, merupakan keuntungan sepihak, yaitu bagi pemakai tenaga kerja. Penggunaan anak kecil atau bayi untuk meminta-minta sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani untuk memberi karena rasa kasihan, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi atau anak kecil tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur pula mengenai larangan bagi siapapun, termasuk orang tuanya sendiri, untuk mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan atau seksual, yaitu pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Dengan demikian, tindakan orang tua yang memperkerjakan anak sebagai pengemis digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi. Sanksi terhadap orang tua atau siapapun yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan atau seksual adalah pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.